Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu yang pokoknya berasal dari bahasa Melayu Riau atau bahasa Melayu di Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Nama Melayu pertama digunakan sebagai nama kerajaan tua di daerah Jambi di tepi Sungai Batanghari yang pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Selama 4 abad, kerajaan ini berkuasa di daerah Sumatera Selatan di bagian timur dan di bawah pemerintahan Raja-Raja Shailendra bukan saja menjadi pusat politik di Asia Tenggara, melainkan juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Berdasarkan beberapa prasasti yang ditemukan, yaitu Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Bangka, dan Karangbrahi membuktikan bahwa Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu, yaitu yang biasa disebut Melayu Kuno, sebagai bahasa resmi dalam pemerintahannya. Dengan kata lain, prasasti-prasasti itu menunjukkan bahwa pada abad ke-7 bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi di daerah kekuasaan Sriwijaya yang bukan hanya di Sumatera, melainkan juga di Jawa dengan ditemukannya prasasti Gandasuri di Jawa Tengah dan di dekat Bogor. Di samping sebagai bahasa resmi pemerintahan, bahasa Melayu juga sudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa pengantar dalam mempelajari ilmu agama dan bahasa perdagangan. Sekitar awal abad ke-15, Kerajaan Malaka di Semenanjung berkembang dengan sangat cepat menjadi pusat perdagangan dan pusat pertemuan para pedagang dari Indonesia, Tiongkok, dan Gujarat. Para pedagang dari Jawa pada waktu itu dikuasai oleh Majapahit membawa rempah-rempah, cengkih, dan pala dari Indonesia Timur ke Malaka. Hasil bumi di Sumatera yang berupa kapur barus, lada, kayu cendana, dan yang lainnya dibawa ke Malaka oleh para pedagang dari Sumatera. Di Malaka, mereka membeli barang-barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok dan Gujarat berupa sutra dari India, kain pelikat dari Coromandel, minyak wangi dari Persia, kain dari Aceh, kain sutra dari Cina, kain bersulam emas dari Tiongkok, kain satin, kipas dari Tiongkok, dan barang-barang perhiasan yang lain. Letak kota pelabuhan Malaka sangat menguntungkan bagi lalu lintas dagang melalui laut dalam abad ke-14 dan 15. Semua kapal dari Tiongkok dan Indonesia yang akan berlayar ke barat melalui Selat Malaka. Demikian pula semua kapal dari negara-negara yang terletak di sebelah barat Malaka apabila berlayar ke Tiongkok atau ke Indonesia juga melalui Selat Malaka. Sebab pada saat itu, Malaka adalah satu-satunya kota pelabuhan di Selat Malaka. Oleh karena itu, Malaka menguasai perdagangan antara negara-negara yang terletak di daerah utara, barat, dan timurnya. Perkembangan Malaka sangat cepat, tetapi hanya sebentar, karena pada tahun 1511 Malaka ditaklukkan oleh Angkatan Laut Portugis dan pada tahun 1641 ditaklukkan pula oleh Belanda. Dengan kata lain, Belanda telah menguasai hampir seluruh Nusantara. Belanda seperti halnya negara asing yang lain sangat tertarik dengan rempah-rempah Indonesia. Mereka tidak puas kalau hanya menerima rempah-rempah dari pedagang Gujarat. Oleh karena itu, mereka datang sendiri ke daerah-daerah rempah itu. Tujuan utama mereka adalah untuk berdagang.
Tetapi sejak tahun 1799 diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian, tujuannya bukan hanya untuk berdagang, melainkan juga untuk tujuan sosial dan pendidikan. Masalah yang segera dihadapi oleh Belanda adalah masalah bahasa pengantar. Tidak ada pilihan lain kecuali bahasa Melayu yang dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, karena pada saat itu, bahasa Melayu secara luas sudah digunakan sebagai lingua franca di seluruh Nusantara. Pada tahun 1521, Pigafetta yang mengikuti pelayaran Magalhães mengelilingi dunia. Ketika kapalnya berlabuh di Tidore, menuliskan kata-kata Melayu. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Melayu yang berasal dari Indonesia sebelah barat itu telah tersebar luas sampai ke daerah Indonesia sebelah timur. Dari hari ke hari, kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca semakin kuat, terutama dengan tumbuhnya rasa persatuan dan kebangsaan di kalangan pemuda pada awal abad ke-20, sekalipun mendapat rintangan dari pemerintah dan segolongan orang Belanda yang berusaha keras menghalangi perkembangan bahasa Melayu dan berusaha menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di Indonesia. Para pemuda yang bergabung dalam berbagai organisasi, para cerdik pandai bangsa Indonesia berusaha keras mempersatukan rakyat. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan seluruh rakyat bangsa Indonesia dapat menghalau kekuasaan kaum penjajah dari bumi Indonesia, dan mereka sadar juga hanya dengan bahasa Melayu mereka dapat berkomunikasi dengan rakyat. Usaha mereka mempersatukan rakyat, terutama para pemudanya, memuncak pada Kongres Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kongres itu, para pemuda dari berbagai organisasi pemuda mengucapkan ikrar mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikianlah tanggal 28 Oktober merupakan hari yang amat penting, merupakan hari pengangkatan atau penempatan bahasa Indonesia sebagai persatuan atau sebagai bahasa nasional. Pengakuan dan pernyataan yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu tidak akan ada artinya tanpa diikuti usaha untuk mengembangkan bahasa Indonesia, meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai realisasi usaha itu, pada tahun 1939, para cendekiawan dan budayawan Indonesia menyelenggarakan suatu kongres, yaitu Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah. Dalam kongres itu, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kongres pertama ini memutuskan bahwa buku-buku tata bahasa yang sudah ada tidak memuaskan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, sehingga perlu disusun tata bahasa baru yang sesuai dengan perkembangan bahasa. Hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942, tidak satu keputusan pun yang telah dilaksanakan, karena pemerintahan Belanda tidak merasa perlu melaksanakan keputusan itu. Tetapi setelah masa penduduk Jepang, bahasa Indonesia memperoleh kesempatan berkembang karena pemerintah Jepang. Seperti halnya pemerintah penjajah yang lain, sesungguhnya bercita-cita menjadikan bahasa Jepang menjadi bahasa resmi di Indonesia, terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
Perkembangan berjalan dengan sangat cepat sehingga pada waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah siap menerima kedudukan sebagai bahasa negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia semakin mantap kedudukannya. Perkembangannya juga cukup pesat. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yaitu pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa negara, juga bahasa Indonesia dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Sesudah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga semakin kuat. Perhatian terhadap bahasa Indonesia baik di pemerintah maupun masyarakat sangat besar. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, di antaranya melalui pembentukan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi Pusat Bahasa dan Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Perubahan ejaan bahasa Indonesia dari ejaan Suwandi hingga ejaan yang disempurnakan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat. Melalui perjalanan sejarah yang panjang, bahasa Indonesia telah mencapai perkembangan yang luar biasa, baik dari segi jumlah penggunaannya maupun dari segi sistem tata bahasa dan kosakata serta maknanya. Sekarang ini bahasa Indonesia telah menjadi bahasa besar yang digunakan dan dipelajari tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Bahkan kebersihan Indonesia dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi muda telah dicatat sebagai prestasi dari segi peningkatan komunikasi antar warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia secara politis. Atas kesadaran pemuda Indonesia atas pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, maka dicetuskanlah Kongres Sumpah Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda tersebut, berarti secara resmi bahasa Indonesia telah lahir. Namun karena kelahiran itu terwujud dalam ikrar politis, maka kelahiran tersebut juga disebut kelahiran politis. Secara formal, pemerintahan pada saat itu, yaitu Hindia Belanda, tetap menyatakan bahwa bahasa yang dipakai oleh orang Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu. Selanjutnya, kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis. Upaya para pemuda untuk mengusir penjajah dengan modal dasar semangat persatuan tersebut akhirnya membuahkan hasil berupa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, yakni tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1905 diundangkan. Salah satu dari pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945 tersebut yakni pada pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, berarti bahasa Indonesia secara resmi, secara yuridis telah dinyatakan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Selain itu, terdapat tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Di antaranya seperti
Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commission for the False Lecture atau Taman Bacaan Rakyat, yang selanjutnya pada tahun 1917 diubah dijadikan Balai Referensi. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Keliru Hasil Mendidik, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan warga lapang. Tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kaijo memakai bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seorang berpidato memakai bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan supaya bahasa Melayu dijadikan bahasa Persatuan Indonesia. Selanjutnya, tahun 1933, berdiri sebuah tingkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Selanjutnya, pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Tanggal 25-28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 2 November 1954, tanggal 16 Agustus 1972, Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, menempuh pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang ditetapkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Daya Upaya Budi menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlanjut di semua wilayah Indonesia. Selanjutnya, tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978, disediakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Lalu tanggal 21 sampai 26 November 1983, disediakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta juga. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988, disediakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 disediakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Tanggal 26 sampai 30 Oktober 1994 disediakan Kongres Bahasa Indonesia 7 di Hotel Indonesia, Jakarta pula. Nah, itu tadi peristiwa-peristiwa yang sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.